Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan narasumber kita udah ada ya, kita mulai aja kali ya. Baik, Kak. Oke, Kak Nadia siap? Siap, Kak. Oke, siap. 3, 2, 1, on camera. Iya. Assalamualaikum Kak Nadia. Waalaikumsalam. Oke. Ini nih adik-adik narasumber kita pada malam hari ini, Kak Nadia Fakhira. Sebelum kita mulai, Kakak ada ini CV-nya dari Kak Nadia Fakhira sebentar ya. Kita tampilin dulu. Perkenalan dulu kita sama Kak Nadianya. Ya, ini CV-nya. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, siap. Oke, Kak sampaikan dulu CV-nya. Namanya adalah Kak Nadia Fakhira, mahasiswa S1 Fisika ITB 2019. Berarti sekarang ada angkatan berapa? Semester keberapa ini? Baru masuk semester 5, Kak. Oke, baru masuk semester 5 ya. Mudah-mudahan sebentar lagi dapat gelar S1-nya ya, insya Allah. Amin, amin ya Rabb. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nama lengkap Nadia Fakhira, nama panggilannya Kak Nadia. Tempat tanggal lahir Tanjung Barola 13 Juli 2001. Tanjung Barola nih di Sumbar atau di mana ini? Di Kampar, Kak. Oke, di Kampar. Di Ayu Tinggi, air tiris. Ayu Tinggi. Iya, benar. Bahasanya air tiris, tapi kalau orang sana nyebutin Ayu Tinggi ya. Iya, benar, Iya. Kak. Oke, umur 20 tahun. Agamanya Islam, kabupatennya di Siak, alamatnya. Terus ada moto hidupnya, silakan dibaca nih baik-baik. Untuk bisa menikmati indahnya pelangi, terdapat hujan dan mendungnya langit yang harus dilalui. Aduh, ini maknanya dalam sekali ini. Nanti bisa kita dengar ini maknanya gimana dari Kak Nadianya. Pendidikan SD-nya di SDN 05 Perawang, terus SMP-nya SMPN 1 Tualang. Oh, SMA-nya Manice Siak ya berarti ya. Benar, Kak. Iya, tiga-tiganya dari SD sampai SMA nggak pernah keluar dari Kota Perawang berarti. Iya, Selalu dengan nyaman Perawang. di Kota Perawang. Tahu-taunya pas S1 udah pindah pulau malahan sampai ke Jawa ini. S1-nya di ITB, alhamdulillah. Keluar zona nyaman. Keluar zona nyaman. Waduh, ini prestasinya banyak banget nih. Untuk adik-adik yang ikutin podcast kita minggu kemarin yang kedua, bisa dilihat nih prestasi yang diceritakan sama Kak Yang Nadia. Nah, itu harusnya seperti ini nih. Prestasinya sangat banyak yang bisa memungkinkan kalian untuk bisa lulus SNMPTN gitu ya. Ini ada hobinya, hobi dan skill, belajar dan mengajar matematika. Ini matematika, Kakak. Jurusannya fisika ya. Benar, benar. Agak ini ya, agak pindah jalur. Terus ada make up dan berkreasi make up. Nah, ini baru kepake jadi prestasi yang baru-baru ini ya. Runner up 1 Putri Hijab Riau. Baru keluar ininya. Hasilnya dari belajar make up sama berkreasi make up-nya ya. Iya, benar. Terus ada take a picture dan video. Nah, untuk adik-adik yang suka buka medsos, scroll-scroll medsos, nah ini bisa dipantengin nih. Tok-toknya sama IG-nya Kak Nadia. Beliau take a picture sama videonya diaplikasikan ke dalam medsosnya beliau. Sampai sekarang kalau ditengok dari hasilnya, ininya banyak. Fansnya banyak sekali. Terus suka traveling ya, jalan-jalan ya. Benar. Rata-rata mahasiswa tuh sukanya traveling, jalan-jalan gitu. Karena refreshing di kampusnya banyak praktikum, laporan dan segala macam. Untuk menghilangkan stres, Kak. Iya, bener sekali. Ada menonton motivasi dan dakwah, terus melukis kaligrafi dan membaca motivasi hidup Islami ya dan Islam. Oke, kita lihat nih satu-satu prestasinya.
runner up 1 Putri Hijab Riau 2021 ini barusan kemarin ya. Bulan berapa Kak ininya hasilnya? Bulan Juli. Bulan Juli. Oh, Juli belum kemarin. lama ya? Iya, iya. Iya. Insya Allah finalis hijab Indonesia ini bulan berapa ini? Insya Allah bulan Desember. Oh, mudah-mudahan bisa mewakili Riau. Amin, amin ya Rob. Ya di kancah nasional dan mudah-mudahan bisa dapat top 3 atau bisa jadi kayak yang sekarang nih. Mudah-mudahan menjadi mengharumkan nama Riau ya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Sama-sama kita doakan ya Kak Nadia Fakiranya bisa memberikan prestasi yang sangat menggembirakan untuk kita semua. Ada lagi medali emas kompetisi sains madrasah bidang matematika tingkat provinsi Riau, ada medali perunggu kompetisi sains madrasah lagi, peserta kompetisi sains madrasah, terus peserta olimpiade sains nasional, medali perak FLASN bidang puisi ya. Iya Kak. Terus ada cerdas cermat, ada medali perunggu lagi bidang puisi. Ini perak. Ya, siapa itu? Perak dan perunggu bidang puisi. Ini diborong semua ya berarti ya juaranya. Perak sama perunggu diborong sama Kak Nadiahnya. Ada juara 2 dai muda, juara 2 kaligrafi, finalis FLSN lagi bidang pidato. Harapan 1 lomba MTQ, harapan 1 lagi lomba MTQ. 15 besar Olimpiade Sains plus bidang matematika se-Sumatera bagian utara. Oke, dari CV-nya ini. Coba dari Kak Nadia. Tadi kan kita belajar dan mengajar matematika. Maksudnya gimana ini? Sedangkan jurusannya fisika. Jadi itu tuh karena ini ya, karena sistem di ITB. Mungkin nanti bisa kita bahas. Oh boleh. Kalau ada yang belum tahu sistem ITB, nanti akan dibahas sama Kak Nadianya. Kenapa jurusan yang dipilih itu bukan jurusan, tapi fakultasnya ya betul Kak ya? Benar. Oke. Oke, mungkin cukup dari CV-nya Kak Nadia. Kita mau kenalan dulu sama Kak Nadia Fakiranya. Perkenalan dari Kak Nadia, silahkan say hello kepada adik-adik. Baik, halo, assalamualaikum adik-adik semuanya, teman-teman semua. Semoga di masa pandemi seperti sekarang ini kita semua tetap sehat walafiat, tetap semangat berproduktif, tetap semangat belajar, tetap semangat menggapai impian teman-teman semua. Amin. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Nadia Fakira. Sekarang sedang menempuh pendidikan S1 jurusan Fisika Murni FMIPA Institut Teknologi Bandung. Nah, sekarang baru masuk semester 5 ya teman-teman. Nah, aku sendiri adalah lulusan dari Man Insan Cendekia Siak. Nah, mungkin teman-teman di sini ada nih yang belum tahu atau udah tahu tentang Man Insan Siak. Atau mungkin di sini ada nih peserta yang dari Man Insan Cendekia. Ada ya, Kak? Banyak nih kayaknya kalau dari Man Icis ya. Kalau dari yang kemarin ngisi formulir ini banyak ini. Halo teman-teman semua. Nah, lanjut moto hidup ya. Moto hidup aku tuh sebenarnya banyak banget ya. Mungkin kali ini tentang motonya, jika kita ingin menikmati indahnya pelangi, maka ada hujan dan juga mendungnya langit yang harus kita lalui. Maknanya apa? Maknanya adalah jika kita ingin menikmati hasil, jika kita ingin mencapai impian, cita-cita, atau mungkin apa yang kita impikan, maka ada perjuangan, ada usaha, ada proses yang harus kita hadapi dan kita lalui. Begitu teman-teman. Iya. Oke Kak? Oke. Mungkin itu dari Kak Nadianya pengenalannya dan motonya tadi ya. Udah dijelaskan juga motonya gimana. Kalau kakak tengok ini dari motonya, mungkin kalau kita udah tahu nama Ice ya, kakaknya ini berasal dari angkatan Aldebaran. Nah, mereka punya lagu sendiri tuh. Lagunya sendiri tuh salah satu mencerminkan dari motonya Kak Nadia tadi. Benar sekali. Iya. Ini Kak Nadia pengen tahu perjuangannya gimana sih bisa sampai ke ITB?
Perjuangan ya. Iya. Mungkin kalau membahas perjuangan, kita bahas dari kenapa aku memilih ITB ya. Boleh, silakan. Nah, jadi sebenarnya dulu itu aku sama sekali nggak pernah kepikiran ingin masuk ITB, ingin kuliah di ITB sama sekali nggak. Karena dari kelas 10 itu aku pengennya kuliah di luar negeri, teman-teman. Wah, Aku pengen jauh ya. kuliah di, iya Kak, aku pengen kuliah di Kairo, Jerman, Jepang. Tapi mungkin bisa dibilang itu tuh terlalu tinggi ya impiannya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, di usia kita yang muda seperti sekarang ini, memang kita dituntut atau disarankan untuk bermimpi setinggi-tingginya. Kenapa? Kalau kita mimpi setinggi langit, maka insya Allah kalau kita jatuhnya berada di antara bintang-bintang. Asik. Iya. Bisa digaris bawahin itu. Nah, benar. Nah, aku pengennya ke Kairo ya. Tapi lambat laun, seiring berjalannya waktu, akhirnya aku mulai realistis gitu. Aku mulai berpikir, wah mungkin untuk S1 aku kuliahnya di Indonesia aja dulu gitu. S2-nya baru di luar mungkin, insya Allah. Nah, dan itu pun aku nggak langsung memikirkan ITB sebagai target aku untuk kuliah di Indonesia. Aku waktu itu mikirnya pengen kuliah di salah satu universitas, nggak perlu aku sebutkan namanya, tapi ini salah satu universitas di Jakarta yang termasuk universitas terbaik Ternama, di iya. Indonesia. Nah, sampai akhirnya teman-temanku setelah melakukan pelatihan, kami berkesempatan liburan ke Bandung. Nah, di Bandung itu kami berkunjung ke banyak tempat, salah satunya adalah berkunjung ke ITB. Jadi, waktu itu adalah kali pertama aku melihat langsung bagaimana ITB. Dan mungkin langsung jatuh cinta ya teman-teman ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu aku melihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ITB yang sedang belajar bersama di bawah pohon, di teras-teras gedung kuliahnya. Karena di ITB itu teman-teman ada banyak sekali tempat-tempat belajar yang disediakan oleh pihak ITB dan di situ penuh gitu mahasiswa belajar. Nah, di sana aku langsung mikir gitu ya. Mungkin kalau aku kuliah di sini, aku bisa memiliki teman-teman yang sama seperti mereka. Otomatis ketika aku memiliki teman-teman yang ambis, yang rajin belajar, aku bisa termotivasi. Karena aku ini adalah tipe orang yang ketika memiliki teman yang rajin belajar, aku akan ikut termotivasi gitu. Nah, jadi aku berharapnya seperti itu. Nah, mungkin mengenai ITB, aku cari tahu semuanya. Nah, disitulah aku mulai mengetahui, baru tahu bahwa ITB itu juga masuk salah satu perguruan tinggi yang terfavorit dan terbaik di Indonesia. Iya. Nah, sejak itulah aku mulai membulatkan tekad memperbaiki niat untuk bisa masuk ke ITB. Nah, dari membulatkan tekad tadi, aku mulai lebih rajin lagi belajar daripada sebelumnya. Karena perlu teman-teman tahu ketika aku kelas 10, aku bukanlah termasuk siswa yang pintar-pintar banget, karena aku ranking 7, ibaratnya masih di angka 10 besar. Namun ketika tadi aku udah membuatkan tekad untuk lebih rajin lagi belajarnya, karena yang aku pengenkan itu ITB loh gitu ya. Alhamdulillah ketika aku kelas 11, itu ada progres dan aku bisa menempati peringkat kedua. Nah, itu mungkin bisa teman-teman ambil hikmahnya. Nah, lanjut setelah itu aku juga memikirkan gitu ya, aku niatnya pengen lulus di ITB lewat jalur SNMPTN. Nah, kalau lewat jalur SNMPTN ini kan kita lebih melihat ke nilai dengan prestasi-prestasi kan ya. Iya. Nah, di situ aku juga mulai berjuang, selain berjuang meningkatkan di bidang akademik, aku juga berjuang di bidang prestasi dan kompetisi. Di sana di Manice aku ikut berbagai lomba, berbagai kompetisi olimpiade, dan alhamdulillah diizinkan mendapatkan medali gitu ya. Tapi
walaupun aku pengen niatnya ingin lulus SNMPTN, berharap banget gitu ya, tapi aku tetap kayak sadar bahwa sekolah MAN IC ketika itu adalah sekolah baru dan aku sendiri adalah angkatan kedua. Jadi mau berharap lebih juga nggak bisa gitu, harap sadar diri gitu ya. Tapi yang penting walaupun aku sadar diri, mungkin peluang yang kecil, tapi aku tetap berusaha yang terbaik. Jadi teman-teman walaupun teman-teman merasa minder nih, ITB terlalu ketinggian, aku nggak pantas gitu. Teman-teman jangan minder karena nggak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak. Ketika Allah berkehendak kita tuh lulus di ITB asal ada ikhtiar dan juga doa gitu. Betul. Nah, lanjut ketika aku udah meningkatkan di bidang akademik, udah meningkatkan di bidang kompetisi, prestasi, sampai akhirnya ketika aku udah sampai pendaftaran SNMPTN, kan ada 2 pilihan ya teman-teman. Ada pilihan 1, ada pilihan kedua. Saking aku inginnya masuk ke ITB, aku cuma mencantumkan nama ITB aja di pilihan pertama. Nah, namun qadarullah lagi ketika pengumuman SNMPTN, aku belum diluluskan sama Allah untuk masuk ITB. Belum Kalau rezeki. ditanya, iya belum rezeki. Mungkin kalau ditanya sedih nggak Kak, down nggak, putus asa nggak Kak gitu ya. Kalau ditanya seperti itu mungkin iya, sedih iya, down iya. Cuma kita kembali lagi mengambil hikmah teman-teman. Ketika kita, mungkin hikmahnya adalah kita nggak boleh terlalu berharap kepada suatu hal. Cukup berharapnya sama Allah aja, minta yang terbaik. Jadi kita cukup melakukan usaha yang terbaik dan hasilnya itu serahkan sama Allah. Nah, di situ aku udah ikhlas dan bangkit lagi besok harinya untuk mempersiapkan UTBK. Karena memang sebelumnya walaupun aku pengen yang lolos lewat jalur SNMPTN, aku tetap berusaha, aku tetap menguatkan di bidang perjuangan menuju UTBK-nya. Salah satunya dengan apa? Dengan aku mengikuti bimbel NF. Dan alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah pihak NF-nya ini mau bekerja sama dengan sekolah MAN IC dan mau gitu meluangkan waktunya pergi jauh-jauh ke MAN IC karena MAN IC ini adalah sekolah asrama teman-teman. Jadi kami nggak bisa kemana-mana. Jadi NF lah yang datang ke MAN IC. Jadi sangat berterima kasih nih kepada pihak NF yang udah mau jauh-jauh ke MAN IC. Jadi, nah selanjutnya NF ini juga sering melakukan tryout. Jadi latihan-latihan soal begitu ya. Ada beberapa kali ya Kak tryout yang diadakan oleh NF Ya, itu. Kalau untuk tryout kita banyak ya. Kalau di ya, semester 1 ini mungkin ada 2. Nanti semester 2 itu baru banyaknya di semester 2 dan itu lebih super intensif, itu lebih banyak lagi. Benar. Nah, jadi aku juga mengikuti gitu ya semua tryout yang diadakan oleh NF. Tahu selama aku mengikuti tryout tersebut, kan nanti akan beberapa hari kemudian akan dikeluarkan hasilnya. Apakah kita lolos di pilihan tersebut, kan ada tersebut, nanti ada hasilnya. Nah, ketika hasilnya keluar, dari semua tryout yang aku kerjakan, yang aku ikuti, itu satu pun nggak ada yang tertera lolos di ITB, nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada teman-teman. Ibarat kata kalau orang-orang melihat hal seperti itu, kayak, oh udah nggak mungkin nih, kayak udah nggak ada peluang gitu. Masa berkali-kali tryout nggak pernah lulus di ITB gitu ya. Tapi itu nggak mengurungkan niat aku, karena tadi tekad aku tuh udah bulat banget pengen masuk ITB. Karena aku yakin, walaupun di tryout ini aku nggak pernah lolos, insya Allah dengan usaha yang udah aku lakukan sejauh ini, sepanjang ini, nanti akan ada hasilnya gitu. Nah, kemudian ketika aku udah lulus dari MAN IC, itu lanjut ada sistem bimbel NF intensif, ya Kak? Ya, namanya super intensif kalau dulu ya. Ya, super intensif. Benar. Nah, dan teman-teman seMAN IC aku juga waktu itu bisa dibilang tidak banyak yang melanjutkan untuk ikut NF intensif ini.
Tapi aku memikirkan bahwa selagi ada kesempatan, selagi diberi kesempatan, diberi peluang untuk ikut bimbel ini, kenapa enggak gitu ya? Karena kita tahu bahwa kalau kita ingin menginginkan sesuatu yang besar, maka ada perjuangan juga, perjuangan yang besar, pengorbanan yang besar pula. Maka aku karena aku kan tinggalnya di Perawang, sedangkan ketika itu NF mengadakan intensifnya itu di Pekanbaru. Jadi mau nggak mau aku dan temanku yang ikut NF ini harus ngekos dekat Sail. Nah, ketika itu kami ngekosnya di suatu kamar yang bisa dibilang sempit ya teman-teman. Karena ingin menghemat biaya, karena harusnya kamar itu hanya diperuntukkan kapasitas 1 orang. Tapi demi menghemat biaya tadi, Kak, jadi akhirnya kami satu kamar berdua. Di situ juga ditemani oleh binatang-binatang kecoa gitu ya, menemani kami belajar. Nutrisi tapi ya. Tapi nggak apa-apa, kami yakin bahwa perjuangan kami itu pasti akan ada hasilnya gitu. Alhamdulillah, ditunjukkan. Juga ketika itu 1,5 bulan ya teman-teman kami ikut intensif itu. Jauh dari orang tua, ketika teman-teman yang lain mungkin berada di rumahnya bersama keluarganya, kami rela gitu jauh demi ikut NF intensif. Nah, itu kami dari pagi, dari jam 7 pagi udah mulai belajar di NF 2 jam sampai jam 9. Kemudian kami nggak langsung pulang ke kos, aku dan teman-teman lanjut sholat duha, lanjut latihan soal, lanjut membahas soal-soal bersama-sama. Kalau misalnya ada yang nggak mengerti, saling membahas, saling mengajari. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mungkin menghadapi suatu masalah atau nggak paham tentang suatu materi, teman-teman jangan diam aja atau jangan di-skip gitu ya. Kalau teman-teman menghadapi suatu soal yang sulit, teman-teman mungkin bisa minta ajarin ke teman-temannya yang lain yang bisa mengajari. Atau kalau misalnya teman-temannya juga nggak bisa, minta ajarkan sama kakak-kakak NF-nya, begitu. Jadi jangan didiemin, di-skip gitu, karena kita bisa karena terbiasa. Jadi usahakan kita membiasakan diri untuk membahas soal-soal sulit tadi yang diberikan oleh pihak NF-nya. Nah, dan juga sebenarnya ketika itu adalah bulan puasa. Yeah. Jadi kami hampir setengah bulan itu puasanya di Pekanbaru, di kos. Dan alhamdulillah ketika akhirnya pengumumannya tiba, belum pengumuman. Yang keluar itu baru hasil nilai UTBK. Ketika itu sistemnya masih seperti nilai UTBK-nya dulu yang keluar, baru dengan menggunakan nilai tersebut kami mendaftar ke perguruan tinggi. Dan alhamdulillah pihak NF-nya mengajarkan, membimbing kami tentang bagaimana menilai persen atau peluang lolos atau enggaknya kami di suatu PTN dengan nilai yang kami miliki. Begitu. Dan alhamdulillah ketika pengumuman, alhamdulillah rezeki ya. Benar. Alhamdulillah buah dari perjuangan tadi kita dapatkan. Alhamdulillah. Begitu, iya. Itu ya perjuangannya dari Kak Nadia Fakhira, mulai dari kita yang NF ke Manice, dan itu seru sekali. Karena kenapa bilang seru? Karena Kak pernah juga sering ngantarin pengajar ke Manice-nya gitu ya. Dibilang serunya belajar dari jam 4 sore ya. Iya. Nah, 4 sore sampai jam 6 terus skip dulu sholat maghrib, terus kami sholat isya berjamaah. Nah, malamnya itu langsung diserbu sama anak Manice. Mereka nggak berhenti untuk belajar, dan sangat ambis. Kalau kakak bilang itu perjuangannya memang benar-benar terbukti. Kalau lulus alhamdulillah itu memang benar-benar ini nih, ambisnya terasa banget. Alhamdulillah. Iya, satu lagi kakak, ini mau tanya lagi. Tadi kan udah beberapa tuh disampaikan, ada tipsnya juga. Tapi menurut kakak, tips dan strategi untuk lulus SBMPTN itu gimana sih? Tips
Apa Iya, tadi Kak? tips dan strateginya agar bisa lolos SBMPTN. Oh, tips dan strategi ya. Iya. Eh, mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Tapi ini mungkin tips dari akunya. Ada yang pertama. Yang pertama itu adalah seperti yang aku lakukan tadi. Teman-teman tekadkan bulat dan perbaiki niat. Niatnya harus baik. Niat yang bagaimana? Niatnya itu contohnya niat yang baik, teman-teman ingin memiliki teman-teman yang pintar, teman-teman yang baik, teman-teman yang hebat gitu ya. Otomatis ketika teman-teman kita hebat, kita menjadi juga ikut hebat, dan ketika kita menjadi orang hebat, kita bisa memberi manfaat kepada banyak orang, kepada masyarakat. Itu termasuk niat yang baik. Kemudian niat yang baik yang lain, teman-teman ingin membahagiakan, membanggakan kedua orang tua teman-teman atau keluarga teman-teman. Nah, itu bisa juga. Niatnya jangan, karena karena gengsi gitu niatnya. Jangan karena itu ya teman-teman. Nah, kemudian tekadkan bulat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ikhtiar dan doa. Jadi ada 2 jalur, ada jalur usaha, ada jalur langit. Nah, Benar. usahanya Kalau ini gimana Kak? niat terus usaha ya? Benar. Kalau usaha tanpa niat itu namanya usaha tanpa doa itu namanya sombong. Kalau Betul sekali. doa tanpa usaha itu namanya bohong. Nah, usahanya itu yang bagaimana Kak? Seperti tadi teman-teman harus sering ikut tryout, harus rajin lagi mengerjakan soal-soal, latihan soal, dalami lagi, pelajari lagi materi yang teman-teman masih belum kuasai. Agar ketika nanti di UTBK teman-teman nggak shock lagi melihat langsung soal-soal yang mungkin yang hot, yang sulit. Karena teman-teman udah terbiasa tadi mengerjakan soal-soal yang sulit. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah jalur langit berdoa ya. Usahakan teman-teman itu kerjakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sedekah juga. Karena insya Allah sedekah itu akan membukakan jalan, memperlancar urusan teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah minta restu sama Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Minta restu sama Allah, berdoa, ya Allah berikanlah yang terbaik gitu menurutmu, menurut engkau apa yang terbaik menurut hamba gitu. Jangan memaksa. Ya Allah, aku pengen masuk ITB ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Jangan maksa seperti itu. Tapi kita minta yang terbaik begitu. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah perbaiki hubungan dengan orang tua. Minta restu orang tua. Karena kita tahu bahwa restu Allah tergantung restu orang tua. Iya, Maka benar. ketika orang tua kita udah restu ya Kak, insya Allah segala urusan kita Lancar. lancar aja. Kalau orang tua kita udah restu, udah support kita. Nah, yang terakhir apa Kak? Yang terakhir adalah perbaiki hubungan kita dengan sesama. Nah, ini juga penting ya teman-teman sebenarnya. Kita ingat kembali apakah ada seseorang yang sakit hati karena kita, atau kita sedang berantem dengan seseorang, hubungannya nggak baik. Nah, perbaiki hubungan tersebut, minta maaf. Intinya jangan ada orang yang masih memiliki dendam atau nggak suka sama kita. Perbaiki lagi hubungan kita. Halo? Halo, udah? Ya, 5 tadi ya? Niat, terus ada usaha, ada doa, perbaiki hubungan dengan orang tua, perbaiki hubungan dengan sesama. Tadi niatnya kumpulin tuh kawan-kawan yang ambis. Betul Kak ya? Benar. Jadi kalau menurut Kakak sih kawan-kawan di Maniche itu udah sangat-sangat mendukung sekali untuk kita bisa sama-sama sukses. Dan kebukti kayaknya satu angkatan tuh insya Allah sukses semua sih. Menurut Kakak Amin, ini ya, amin. amin. Terus ada usaha tanpa doa tadi katanya sombong gitu ya. Iya Terus benar. ada doa tanpa usaha itu bohong. Jadi lewat jalur langit ya, kalau Kakak bisa tambahkan
ada ini pepatahnya, biarkanlah takdir dan doa gitu berkelahi di langit. Nah, gitu. Iya, Jadi asik. kalau ininya, selama kita mengadakan tangan ke atas, Allah tuh malu untuk tidak mengabulkan doa kita gitu. Jadi intinya kalau Benar. kita udah berdoa, kita harus Pasti doanya yakinin. balik lagi ke kita. Karena Iya, nggak ada doa benar. yang nggak berbalik. Benar sekali. Doa tadi udah, terus perbaiki hubungan dengan orang tua. Ini kayak tadi mengambil dari hadis ya. Iya, Kak. Iya, hadisnya itu begini. Ridallah wa ridal walidain. Wahyu walidain. Suhtullah fi suhtil walidain. Betul. Kalau kita dapatkan ridho dari kedua orang tua, insya Allah Allah tuh udah ridho sendiri. Jadi Allah tuh udah menggantungkan ridhonya kepada kedua orang tua kita. Terus kalau orang tua kita murka, nah Allah sudah pasti otomatis murka Langsung. juga. Kalau orang tua kita bilang jangan berangkat, ya jangan berangkat. Pasti Iya, ada aja benar. kejadian gitu. Tapi kalau tua udah meyakinkan, ya udah jalani aja tanpa kita sadari, Allah tuh udah memberikan jalan yang lebih mulus untuk kita mencapai keberhasilan tadi. Terus yang terakhir, perbaiki hubungan dengan sesama. Ya. Hablum minan nas. Iya, hablum minan nas. Jangan sampai ada orang yang masih benci sama kita, karena itu bisa menghambat jalan kita untuk meraih kesuksesan. Nah, tadi katakan Nadia, dari Manice-nya kita udah belajar bersama NF. Nah, kebetulan nih di NF kita udah jalan hampir 2 bulan ya. 2 bulan belajar itu dari bulan Juli kemarin. Untuk fokus UTBK juga sama dengan Manice. Jadi udah mulai di bulan Juli kemarin, sekarang udah kita udah mulai 2 bulan insya Allah. Jadi pembelajarannya tuh blended learning tapi Kak. Kalau dulu kita ke Manice, nah sekarang ini ada 2. Karena pandemi ya Kak. Iya benar. Jadi kita sejalan. Teman-teman tetap semangat. Dia Walau tetap kita berada di masa pandemi seperti sekarang. Itu solusi dari kita. Kenapa ada 2, ada tatap muka juga, ada online juga. Jadi adik-adik ada tatap mukanya juga. Tatap mukanya ada 2 hari di NF. Dan online-nya ada 3 hari dari kita. Jadi 5 hari loh jadinya. Makin banyak. Bagus, nah, bener kan? Makin banyak ya. Makin lebih mantap lagi perjuangannya. Ya, kita welcome kepada adik-adik yang ingin bersama-sama berjuang dengan NF. Seperti yang dibilang sama Kak Nadia tadi, untuk belajarnya itu dari Manice dulu bulan berapa ya? Bulan 9 ya? Bulan 8. Awal-awal semester ya? Sama dari awal, Kak. Iya, NF juga udah mulai dari sekarang di Pekanbaru. Terus semester 1, semester 2 dan sama juga. Nanti ada insya Allah super intensif di dekat-dekat UTBK-nya. Jadi kita udah terima dari kelas 12 IPA IPS sudah buka. Terus ada gap year juga yang pengen ngulang lagi. Misalnya gagal nih, untuk ngulang lagi. Atau dia nggak sesuai jurusan, ngulang lagi. Kita udah buka. Iya. Sesuai jurusan. Mana tahu kan? Iya, Kakak. Ini ada yang bertanya. Apa saja sih yang sudah disiapkan sama Kak Nadia sebelumnya sampai menghadapi UTBK? Sebenarnya udah setengah ya dijawab tadi ya. Udah setengah dijawab sama Kak Nadia Fakiranya. Mungkin diperlengkap aja sih Kak. Apa saja sih yang sudah disiapkan? Tadi sempat putus-putus. Apa saja sih yang sudah dipersiapkan sama Kak Nadia Fakiranya untuk menghadapi UTBK-nya gitu? Lebih ke soal UTBK-nya Kak, materinya. Ya soal-soalnya gimana? Nah, untuk persiapan UTBK ya, mungkin hal yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian list dulu materi-materi apa saja yang sekiranya bakal keluar di UTBK. Nah, ini bisa teman-teman lihat dari UTBK sebelumnya, apa aja yang keluar di materi apa yang keluar di UTBK, karena nggak semua materi yang kalian pelajari di SMA itu keluar. Jadi teman-teman filter dulu mana yang kira-kira akan keluar. Nah, itu teman-teman bisa melistnya per pelajaran. Misalnya dari matematika, kira-kira apa aja nih yang keluar? Misalnya persamaan gerak atau integral atau apa lagi. Nah, fisika apa gitu yang bakal kira-kira keluar. Teman-teman list satu-satu per pelajaran. Nah,
yang kedua, selanjutnya apa? Itu teman-teman tentukan prioritas. Jadi teman-teman tentukan prioritas mana yang harusnya teman-teman pelajari lebih dahulu. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman buat target. Teman-teman buat target, misalnya nih, untuk bulan November sama Desember, teman-teman lebih prioritasin dulu TPS-nya. Jadi bukan berarti teman-teman selama November Desember itu belajarnya TPS terus, enggak. Teman-teman tetap mempelajari yang lain, tapi yang lebih dicondongkan, yang lebih diprioritasin untuk diperdalam itu adalah TPS-nya. Kemudian ketika bulan Januari matematikanya, Februari kimianya atau fisikanya. Nah, teman-teman urutkan prioritas tadi, kemudian teman-teman atur targetnya. Kemudian yang keempat adalah membuat jadwal. Nah, membuat jadwal ini seperti teman-teman membuat kurikulum sendiri gitu. Membuat kurikulum sendiri, misalnya hari Senin ini aku fokusnya ke matematika gitu. Hari Selasa fisika, hari Rabu kimia, hari Jumat biologi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya TPS gitu ya. Nah, Sabtu Minggunya mungkin bisa istirahat atau membahas-bahas soal begitu. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir, teman-teman kuatkan lagi semangatnya, kuatkan lagi motivasinya. Dan yang paling terpenting itu adalah konsisten, teman-teman. Karena ketika teman-teman bisa konsisten, maka teman-teman akan mendapatkan terus progres-progres baru. Dan jika nih teman-teman berada di posisi malas untuk belajar, sebenarnya malas itu suatu hal yang lumrah ya teman-teman bagi manusia. Pasti semua manusia itu pernah merasakan malas. Tapi balik lagi, kita mempertahankan rasa malas itu atau bangkit dari rasa malas itu. Nah, cara bangkitnya itu bagaimana? Teman-teman harus cari motivasi. Harus cari motivasi, ingat lagi tujuan teman-teman tuh apa gitu. Tujuan teman-teman itu ITB loh atau UGM loh gitu. Nah, ketika teman-teman ingat lagi tujuan teman-teman, pasti teman-teman bakal bangkit lagi, bakal rajin lagi. Dan motivasi lainnya mungkin teman-teman bisa melihat orang-orang sukses lainnya seperti Maudy Ayunda atau yang sebagainya agar teman-teman memiliki motivasi bisa seperti mereka. Maka hilanglah rasa malas tersebut. Begitu. Iya, Gitu, Kak. mungkin ya ini dari Kak Nadianya ada list soal-soal UTBK yang tahun lalu pastinya ini ya, Ya, cerminan kita benar. ya. Ha-ha. Cerminan kita. Iya, kalau dari NF-nya itu memang ada 4 kuadran. Kalau ada Oh di, iya, nah benar. Kalau masuk pintu NF tuh sebelah kanan langsung ada tuh 4 kuadran. Nah, biasanya dari NF itu udah ada langsung di SIP-nya. Dia dikirimin 4 kuadran yang ya. akan muncul itu di SIP. SIP itu udah ada materinya di situ gitu. Nanti akan kita ceritain nih SIP itu apa sih gitu. Terus ada prioritas TPS. Nah, kalau kakak di NF nggak bosan-bosan nih bilang, jangan membenci bahasa Indonesia, jangan membenci bahasa Inggris. Nah, Benar, ternyata soal TPS hampir rata-rata bahasa Indonesia dan itu panjang ya, benar ya? benar. Soalnya panjang-panjang ya. Harus lebih teliti, Nah, harus lebih rajin lagi membacanya. lebih rajin membaca itu kata kuncinya. Lebih rajin membaca dan sering-sering membaca. Benar. Kita harus list nih, katakan dia tadi list per harinya belajar apa. Jangan sampai bertabrakan. Bahasa Indonesia hari Senin, Selasanya bahasa Inggris gitu. Di Agar list lebih ya. efisien lagi gitu, Kak. Bener. Triksnya dari Kak Nadia ya ini. Ada nih yang bertanya Kak dari chat. Tapi nggak muncul nih kayak di umum. Dia direct message ya. Ini mungkin malu kali ya. Dia bertanya, Kak, spill dong berapa nilai UTBK-nya? Kita ada siapin nih. Eh, Berapa sih nilai UTBK-nya dari Kak Nadia sampai bisa lulus ke ITB? Nih, perhatiin ya. Izin share Kak ya? Standar kok, teman-teman. Standar cukup makan untuk masuk ITB. Sebentar, yang bertanya tadi mohon tunggu sebentar ya.
Dari kakaknya muncul nggak, Kak? Belum, Kak. Belum ya? Gimana, Kak? Coba dari kakaknya. Dari kakak nggak bisa ini. Oh, dari Iya, tadi coba ya, dari, Kak. ya benar. Bentar. Bentar ya, Kak. Oh, ini. Share screen, Kak. Boleh, silakan share screen. Adik yang bertanya ini nilai dari Kak Nadia Fakiranya. Udah terlihat belum, Kak? Lagi starter. Nah, udah. Coba di zoom, Kak. Terus lagi Kelihatan? masih belum, masih ini. Ya. Nah, udah sampai situ kali ya? Iya, batasnya Oke, nggak sampai apa-apa. sini, Sampai Kak. sini aja. Ini adik-adik yang bertanya, penalaran umumnya itu 617, PK-nya 866 ya? 866, Iya. PPU-nya 658, terus memahami bacaan dan menulis 559. Nah, TKA-nya sendiri, matematika sainteknya nih 500. Berapa? 539. 539. Iya, 539. Yang tingginya ini fisika 729, kimianya 651, biologinya 679. Nah, kalau kita rata-ratain itu emang 600-an ya. Itu 670. 670. Kalau dari peringkat menurut kakak itu 670 di peringkat berapa itu biasanya? Mungkin tiap tahun berbeda ya, Kak? Iya. Nah, ini ada SIP-nya juga. Waktu itu dari pihak NF-nya ada fasilitas ini. Ini di SIP SIP-nya. kita. Iya, benar. Nah, ini. Kelihatan nggak? Masih kecil ya? Ya, bentar. Atau disimpan dulu ya, Kak? Kita simpan dulu, oke. Nah, ini. Di zoom, Kak. Kelihatan Oke. nggak? Oke, udah siap. Nih, naik ke atas. Nih, SIP-nya teman-teman. Jadi ada pertanyaan dari kawan-kawan, di NF itu dibimbing nggak sih untuk ini? Sama ada portofolionya nggak sih? Nah, kalau dari kita ini ada SIP ya, dari adik-adik. SIP Iya. ini udah menampilkan sendiri rekomendasi jurusan. Habis itu ada nilai kita berapa, terus apakah kita lulus atau tidak di jurusan yang kita pilih. Nah, ini ada. Kebetulan kita ada 3 pilihan dari NF. Itu alternatifnya 3. Sebenarnya ada 2 di UTBK. Tapi NF memberikan 3 sebagai tambahan agar bisa menjadi alternatif pilihan jurusan yang akan kita pilih sebelum ke jurusan UTBK-nya. Nah, langsung ada daya tampungnya. Itu daya tampung berdasarkan daya tampung tahun kemarin biasanya begitu. Terus ada peminat di jurusan tersebut berapa di NF se-Indonesia ya, adik-adik ya? Iya, benar. Nah, sama di bawahnya ada rekomendasi jurusan. Jadi di kemarin kalau kakak masuk kelasnya kawan-kawan di NF, kakak ada jelasin untuk minggu depan itu ada tryout dari kita. Jadi di tryout itu kalau kita udah ngerjain, kalian akan dapat SIP hasilnya ini di SIP masing-masing. Nah, jurusan yang kalian pilih
itu ada alternatifnya. Alternatifnya ada 2. Di kampus yang kita pilih, sama di jurusan yang sesuai kita pilih, nanti bisa dibaca di SIP-nya masing-masing gitu. Jadi ini salah satu tampilan dari SIP-nya Kak Nadia Fakira di tahun 2019 ya. Iya Kak, 2 Masih tahun yang nyimpen ya. lalu. Masih nyimpen ini ya. Sebagai kenang-kenangan. Iya. Oh, sebenarnya ada ini ya, ada video ya dari Kak Nadia ya. Cuman bisa diputar atau tidak Ada, ya? cuma mungkin nggak ada suaranya teman-teman. Mau diputar aja? Atau Coba enggak? kalau dari Kakak coba Kakak putar ya. Ini stop share dulu ya. Oke, stop share dulu. Ini ada video dari Kak Nadianya. Perjuangannya selama di NF ya. Itu perjuangan bareng sahabat sih Kak. Sahabat sekamar ya. Iya, dari waktu di Manitia juga. Dia sekarang teknik nuklir UGM. Oh, TNTF ya. Kalau di UGM namanya TNTF ya. Benar. Bisa Kak? Kayaknya ini Kak, apa diklik share sound-nya. Nah, nanti Kakak langsung klik apa video yang tadi. Kalau dari Kakak nggak bisa ini. Oh, Checklist dulu share sound-nya. halo. Halo? Dari Nadia aja ya Kak, Ya, share dari screen-nya. Nadia aja. Iya, boleh. Maaf Kak, sempat terputus. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, Nadia share screen dulu ya Kak. Boleh, boleh. Eh, oh, share sound ini ya? Dari checklist. Udah. Oke, coba kita dengerin sama-sama deh yang gimana perjuangannya Kak Nadia ya. Tapi ini secara singkat aja sih teman-teman, secara umum. Kan ku kejar mimpi, kan ku Kedengaran nggak Kak suaranya? Dengar. Oke. Gitu teman-teman. Singkat. Jelas Kak? Halo? Kakak mute. Jelas, Kak. Jelas? Oke. Oke. Jelas. Sip. Jadi untuk memilih teman memang selektif banget ya. Karena kita sama-sama berjuang dan teman yang dipilih sama Kak Nadia alhamdulillah menemani beliau sama-sama sukses. Satu masuk ITB, satu lagi masuk UGM sesuai dengan doanya masing-masing ya. Benar Kak. Iya. Bersyukur. Sangat bersyukur. Nah, ini untuk adik-adik yang ingin bertanya, ada 2 cara. Pertama, boleh di chat di bawah. Satu lagi boleh langsung unmute dan langsung
Sampaikan apa pertanyaannya gitu. Ya Ada adik-adik, yang yang ingin bertanya Kak. silakan ditulis di chat di bawah. Oh ini ada dari ini ya. Apa sih IG dan TikToknya Kak? Aduh. Ada ya Kak? Ada IG sama TikToknya. Kalau namanya sama sih ya, akunnya sama nama Kak Nadianya sendiri gitu ya. Silakan dicari di medsosnya adik-adik ya. Terus ini ada lagi yang bertanya, Kak mau nanya, apakah ada yang dipersiapkan misal sertifikat gitu, sertifikat lomba olim atau gimana ya? Untuk masuk SBMPTN ya adik ya. Kalau untuk sertifikat sama ini mungkin dari Kak Nadianya untuk SNMPTN sangat menunjang sekali ya. Selalu coba Kak disampaikan. Benar. Nah, waktu tahun aku ya nggak tahu tahun kalian bagaimana, tapi sertifikat-sertifikat itu sebenarnya dibutuhkan untuk mendaftar SNMPTN. Sebenarnya bukan dibutuhkan ya, lebih untuk menunjang aja supaya peluang lolosnya juga lebih besar. Karena ketika SNMPTN itu, pihak kampus itu melihatnya itu melihat nilai kita, melihat prestasi, sama melihat akreditasi sekolah. Jadi udah berapa orang alumni yang diterima di PTN tersebut. Penilaiannya lebih seperti itu kalau untuk SNMPTN setahu aku. Nah, jadi kalau untuk SBMPTN itu pure menggunakan nilai UTBK. Gitu, Nabila. Iya, untuk adik Bagaimana? Nabilah udah terjawab ya adik ya. Ada lagi adik-adik yang lain ingin bertanya? Boleh langsung diketik di chat, di kolom chatnya atau langsung unmute aja, sampaikan sendiri pertanyaannya yang ingin disampaikan ke Nadia. Ayo teman-teman, tanya aja apa yang teman-teman ingin tanyakan. Selagi kita masih diberi kesempatan nih. Ya dari adik-adik Manice ada nggak yang ini, yang Oh iya, ingin bertanya? Kebetulan alumninya ini, Kak Nadia, alumninya Manice tahun ini 2019. kelas 12 semua, Kak. Ada yang kelas 11 juga, Masya Allah. ada yang kelas 10 juga yang ingin belajar lebih dini untuk persiapan ya, untuk persiapan menuju PTN-nya. Di chat ada ini ya, ada link absen ya adik-adik ya. Silakan diisi link absen atas kehadiran malam hari ini. Adik-adik yang ingin bertanya masih kita tunggu. Boleh unmute. Kalau Kak, enggak, kasih motivasi dong atau quotes gitu nih. Ada yang nanya, Kak. oh langsung ke Kak Nadianya ya chat ya. Iya, benar. Iya boleh. Motivasi ya. Mungkin motivasinya adalah jika kita ingin meraih sesuatu, yang paling penting itu adalah insya Allah dengan niat yang baik, terus dilakukan dengan cara yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Dan teman-teman nggak perlu merasa yang namanya pesimis. Sebenarnya juga ketika aku ingin masuk ITB, ada beberapa pihak, beberapa orang yang mungkin meragukan juga apakah aku bisa masuk ITB atau enggak. Karena memang waktu ketika di IC, yang pengen masuk ITB itu memang yang pintar-pintar, yang imba-imba gitu ya. Tapi teman-teman jangan menghiraukan perkataan orang lain, karena kita jujur kita nggak bakal pernah bisa hidup, nggak akan bisa pernah bertahan kalau kita terus-menerus mendengarkan perkataan orang lain. Jadi cukup percaya diri, lakukan yang terbaik, dan jangan terlalu memusingkan atau overthinking tentang bagaimana hasilnya kemudian hari, bagaimana hasilnya, bagaimana masa depan teman-teman. Karena yang paling penting itu bukan masa depan ataupun masa lalu, tapi yang terpenting itu adalah hari ini. Bagaimana kita melakukan yang terbaik di hari ini. Nah, begitu teman-teman. Iya, sangat menginspirasi sekali. Dengan niat yang baik, Kak, usaha cari yang teman yang dilakukan dengan cara yang baik, maka hasilnya akan hasilnya baik. akan baik. Benar.
Nah, Ada ini lagi? ada yang bertanya juga, Kak. Mm-mm. Cari teman yang sefrekuensi itu gimana sih, Kak? Jujur kalau dari aku sendiri ya, aku bukan tipe orang yang milih-milih teman gitu. Yang berteman sama aku ya sok silahkan gitu. Yang penting jangan ada hubungan yang toksik gitu, merugikan. Kitanya juga harus sama-sama saling mengayomi. Ketika teman-teman membutuhkan pertolongan kita harus usahakan bantu. Karena percayalah ketika kita mau membantu orang lain, mau mempermudah urusan teman kita, insya Allah urusan kita juga akan dipermudah sama Allah. Nah, juga sebenarnya teman sefrekuensi itu menurut aku bakal lebih mencocokkan sendiri ya, bakal timbul sendiri gitu. Karena yang nggak sefrekuensi, lambat laun juga bakal memisahkan diri sama kita, yang sefrekuensi bakal bertahan sama kita. Seleksi alam ya. Seleksi alam, benar. Dan ketika kita udah nemu nih yang kira-kira sefrekuensi, usahakan saling mengayomi, saling mendukung, saling support. Menjaga pertemanan. Benar. Yang tadi menjaga hubungan sesama manusia. Hablum minan nas. Iya, benar sekali. Benar. Iya, adik ada lagi yang bertanya. Sistem Oh ITB iya, tadi, benar. Belum dijawab. Lupa ya teman-teman. Nah, jadi sistem ITB ini cukup berbeda dari universitas atau PTN yang lain. Karena mungkin kalau PTN yang lain, teman-teman bisa langsung memilih jurusannya langsung gitu ya. Teman-teman pengen matematika, bisa langsung mendaftar matematika UGM, matematika UI gitu. Nah, berbeda dengan ITB itu teman-teman hanya bisa mendaftar ke fakultasnya aja. Jadi kalau teman-teman pengennya matematika atau fisika, itu teman-teman berarti masuknya ke FMIPA. Pengennya bisnis, itu masuknya ke SBM, ITB. Jadi belum bisa masuk langsung ke jurusan yang kita inginkan. Nah, itu sebenarnya adalah termasuk salah satu konsekuensi yang harus kita terima dan harus kita sadari kalau kita memang pengen masuk ITB. Jadi memang harus dipikirin matang-matang. Teman-teman siap nggak ketika teman-teman pengennya jurusan yang A, tapi nanti ketika teman-teman ternyata udah berhasil masuk di ITB, kemudian ternyata apa yang teman-teman inginkan ini nggak tercapai gitu. Jurusannya malah terlempar ke jurusan yang B. Teman-teman harus siap dengan konsekuensi tersebut. Nah, itu juga teman-teman harus pikirkan juga matang-matang. Nah, aku pun ketika masuk ITB sebenarnya sempat memikirkan hal yang sama gitu. Gimana ya kalau nanti aku malah terlempar ke jurusan yang lain? Karena perlu teman-teman ketahui, aku sendiri inginnya masuk jurusan matematika. Sesuai hobi tadi ya? Sesuai hobi dan prestasi yang tadi. Karena aku dari SD itu selalu mengikuti kompetisi Olimpiade Matematika, gemarnya di bidang matematika. Nggak pernah sama sekali terbayang bisa masuk jurusan fisika. Nah, aku sempat memikirkan hal tersebut juga, namun aku berpikir lagi gitu ya, jangan terlalu memusingkan, jangan terlalu memikirkan bagaimana ke depannya, bagaimana masa depan. Insya Allah apa yang menjadi takdir kita nggak akan pernah melewatkan kita, gitu. Paham? Jadi teman-teman tenang aja, semuanya itu udah diatur sama Allah sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Jadi ya udah gitu, jalani aja. Kalau memang teman-teman keinginannya kuat pengen di ITB, daftar aja gitu. Nah, qadarullah juga gitu ya. Ternyata aku belum rezeki dimasukkan ke jurusan matematika. Nah, itu kalau ditanya down, benar-benar down sebenarnya karena aku ada orang yang mungkin orang kenal di luar sebagai orang matematikawan gitu ya, maksudnya kayak orang taunya aku tuh bidangnya matematika, sama sekali nggak mengira aku fisika, tapi ternyata takdirnya di fisika. Nah, itu kita belajar hikmahnya adalah menerima, mungkin itu adalah yang terbaik gitu ya. Kita nggak tahu hikmah di balik itu kenapa Allah tempatkan di sana, mungkin suatu saat nanti akan terjawab. Amin. Gitu teman-teman. Nah, tadi mungkin masih ada sedikit tuh Kak yang belum dijelasin. Di tahun pertama bagaimana di ITB-nya
kenapa bisa sampai Oh, ke jurusan iya. fisika. Nah, gitu. Nah, benar. Oh iya. Jadi, nih teman-teman udah diterima nih di ITB. Jadi 1 tahun pertama itu disebut TPB, tahap persiapan bersama. Nah, selama masa TPB yang setahun itu seluruh jurusan, seluruh mahasiswa di ITB itu mempelajari mata kuliah yang sama, yaitu matematika kalkulus dasar, fisika dasar, kimia dasar, dan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru setelah setahun, selama setahun itu ada 3 kali kuesioner. Nah, teman-teman mengisi kuesioner tersebut, ada 5 pilihan tergantung jurusan apa yang ada di fakultas tersebut. Nah, di situ teman-teman mengurutkan pilihan pertama teman-teman apa, jurusan apa, pilihan kedua apa, dan itu nggak boleh kosong, harus teman-teman isi sesuai prioritas yang ingin teman-teman inginkan. Nah, itu diadakan kira-kira kayak 3 bulan sekali gitu ya. Pokoknya selama setahun itu 3 kali kuesionernya. Nah, nanti pihak ITB lah yang memilih berdasarkan nilai dan IPK kita dan juga melihat kepada kuota. Misalnya matematika itu adalah jurusan yang terfavorit gitu di FMIPA. Tapi kuotanya hanya 100 orang. Sementara yang mendaftar pilihan pertama di matematika itu lebih dari 100 orang. Maka misalnya yang mendaftar ke matematika itu ada 150 orang, sementara kuotanya 100 di pilihan pertama. Maka 50 orang tadi yang nggak masuk dalam kuota itu akan terlempar ke jurusan kedua atau mungkin jurusan ketiga sesuai prioritasnya yang udah dia isi di kuesioner. Gitu. Oke, udah terjawab kali ya kayak. Kebetulan fisika ini adalah jurusan yang nggak terlalu diminati di ITB. Jadi memang kalau ditanya isi mahasiswa-mahasiswa yang mengisi fisika itu rata-rata hampir semuanya itu adalah terlempar gitu, bukan pilihan pertama. Jadi kami di fisika itu saling menguatkan gitu, nggak apa-apa kita di pilihan yang bukan yang pertama. Jadi kita bisa saling support sama mahasiswa ITB. Sebenarnya kita senasib Gitu, ya. Kak. Bener. Karena kakak juga jadi jurusan fisika itu pilihan kedua. Oh, kakak di SBMPTN dulu juga, ini memang pilihan keduanya fisika. Halo? Halo, ya? Maaf Kak, putus-putus. Kakak juga di ITB? Bukan, kakak di satu tingkat dengan Kak Rido, fisika. Di mana tuh Kak? Di NF kalau belajar fisika sama Bang Rido. Oh, bukan maksudnya Enggak, kuliahnya. kakak di Unri. Oh, sistem terlempar gitu ada? Bukan, tapi di SBMPTN kan ada pilihan 1, pilihan 2 tuh. Oh, di SBMPTN. Nah, jadi pilihan Oh, keduanya gitu. kakak di fisika gitu. Nah, jadi kita Oh, bersenasib kirain sih. sama. Oke, mantap. Gak apa-apa Kak. Ya, ada lagi yang bertanya? Adik-adik? Kelas aku juga dari anak MTK jadi fisika Kak di ITB. Wah, siapa? Siapa kakaknya? Ada lagi yang bertanya kakak yang DM? Biaya kehidupan di ITB bagaimana Kak? Nah, mungkin berbeda dengan Jogja ya. Pasti teman-teman udah pada tahu kalau Jogja itu murah-murah gitu ya, harga-harga mahasiswa. Tapi kalau di Bandung itu enggak teman-teman. Bandung itu bisa dibilang biaya hidupnya lebih mahal dari daerah-daerah di sekitarnya. Karena mungkin juga karena letaknya di kota kan. Tapi teman-teman masih bisa kok untuk berhemat. Dan masih tersedia juga makanan yang masih murah-murah. Tapi memang kebanyakan rata-rata memang yang harganya itu 15.000 ke atas gitu. Nah, yang paling mahalnya juga itu adalah kos. Mungkin di Pekanbaru harga kos itu 500 udah nyaman gitu ya. Nah, di sana itu harga kos nggak ada yang 500. Itu 700 aja udah standar banget. 700-800 udah standar banget. Dan kadang 700 itu belum ada standarnya adalah 1 juta ke atas. Jadi benar-benar masuk kategori yang lumayan mahal gitu teman-teman. Dan itu juga harus teman-teman pikirkan juga ya, perhitungkan ketika teman-teman mungkin ingin merantau kuliahnya di luar
Pulau Jawa gitu. Ada lagi Kak yang ingin bertanya sama Kakak? DM-nya? Eh, nggak ada sih Kak. Udah, Oke. Satu pertanyaan penutup. Kalau nggak ada lagi bertanya ya. boleh. Gimana caranya membagi waktu? Kalau kita kelas 12 nih, kan kebanyakan udah kelas 12 ya. Gimana caranya membagi waktu? Kita ngerjain tugas juga. Habis itu ada ulangan harian juga. Terus pengen juga masuk perguruan tinggi negeri. Karena di kelas 12 tuh padat banget loh ininya jadwalnya ya. Halo, dengar? Halo Kak, tadi putus-putus Kak. Maaf. Halo, dengar? Jelas? Halo, Jelas halo, sudah. halo. Tadi putus-putus Kak. Oh, yang ini udah jelas. Udah, nggak Oke. jelas. Gimana persiapannya selama kelas 12? Kan dulu banyak tugas tuh. Banyak ulangan juga. Terus apalagi Kak Nadianya sibuk olimpiade gitu kan. Nah, membagi waktunya gimana? Kerjain soal-soal sekolah sama UTBK-nya kan perlu ada porsinya. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya ya, mungkin tipsnya itu adalah supaya kita bisa memanage waktu dengan baik. Agar supaya kita bisa, maka kita harus terbiasa dulu. Nah, jadi sebelum kita bisa memanage waktu dengan baik, kita harus terbiasa dulu dengan kesibukan itu. Mungkin ketika teman-teman sekarang belum terlalu sibuk, biasakan diri teman-teman dengan kesibukan. Cari kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Yang bermanfaat untuk teman-teman dan juga orang lain. Nah, jika teman-teman udah terbiasa nih, udah terbiasa produktif, udah terbiasa melakukan banyak kegiatan, maka insya Allah teman-teman lambat laun akan bisa memanage waktu tersebut. Nah, kalau aku sendiri selama di Manice itu sebenarnya nggak ada tips khusus ya, kayak standar-standar aja gitu memanage waktunya. Kayak pagi sekolah gitu sampai sore, terus nanti sorenya les, malamnya juga ada kajian gitu di Manice. Sambil di sela-sela waktu itu jangan teman-teman rebahan gitu. Sela-sela waktu itu gunakan waktu teman-teman, kesempatan teman-teman untuk melakukan yang kira-kira masih belum terkerjakan. Intinya adalah manage waktu itu teman-teman harus pandai memprioritaskan mana kira-kira prioritas yang lebih penting. Misalnya prioritas yang lebih penting itu adalah belajar, mengerjakan tugas gitu. Jadi kayak scroll TikTok, scroll IG itu jangan dulu deh untuk sekarang. Hindari banyak-banyak men-scroll TikTok dan IG gitu karena itu bukan hal yang bermanfaat ya sebenarnya. Dan kalau misalnya teman-teman intinya itu teman-teman harus membiasakan diri dengan kesibukan-kesibukan dan hindari hal-hal yang nggak bermanfaat. Dan kalau aku ya anjurkan waktu belajar yang paling penting itu adalah pagi sampai siang. Jadi teman-teman usahakan istirahatnya itu juga yang cukup. Dan kalau bisa subuh-subuh juga bagus banget untuk belajar. Karena dulu aku dan teman-temanku itu belajarnya jam 3 atau jam 2 malam. Jadi kayak menyempatkan diri untuk sholat tahajud, terus setelah itu juga belajar. Jadi waktu siangnya itu teman-teman bisa sekolah aja gitu. Belajarnya bisa di waktu teman-teman yang lain udah tidur, jadi lebih tenang. Gitu, Kak. Iya. Itu pertanyaan terakhir dari kakak. Kalau adik-adik yang ada lagi yang bertanya, kita tutup ya. Ini ada quotes terakhir dari Kak Nadia tadi. Dengan niat yang baik, usaha yang baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu salah satu quotes yang malam hari ini kita dapatkan. Terima kasih kesediaan Kak Nadia udah menemani kita pada malam minggu yang ketiga ya. Ini season ketiga dari NF ngadain podcast. Dan sukses untuk karirnya ke depan. Mudah-mudahan bisa membanggakan Provinsi Riau menjadi Putri Hijab Indonesia tahun 2021. Walaupun awalnya ini finalis ya. Bulan Desember ininya ya. Lombanya ya. Nah, mudah-mudahan bisa dapat top 3 atau memang jadi pemenangnya insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, dari adik-adik yang sedang berjuang di kelas 12, tadi banyak sekali yang kita dapatkan dari Kak Nadia.
perjuangannya gimana. Terus tadi ada sedikit spill dari nilainya berapa. Terus ada video perjuangannya juga bersama kawan yang satu kos. Dan sekarang kembali lagi ke adik-adik semua yang ada di kelas 12 dan ada yang kayak Pierre juga ya. Memanfaatkan waktu, memanfaatkan usaha yang sudah kalian dapatkan. Tadi katakan dia kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Dan dia pun sampai ke Pekanbaru juga untuk super intensif 1,5 bulan. Nanti dimanfaatkan betul-betul dari jam 7 pagi Kak ya, di NF ya. Benar, Kak. Jam 7 pagi itu kalau kakak buka NF, nah itu langsung ada anak manice biasanya itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi Benar. sampai jam 9 malam kadang mereka masih di NF. Pulangnya cuma untuk mandi, ganti baju, atau makan siang balik lagi ke NF gitu ya. Jadi Benar. begitu pengorbanan Bahkan mereka. kadang sampai malam, Kak. Iya benar, sampai jam 9 Sampai malam kan. sore. Perjuangan mereka untuk menggapai cita-citanya. Jangan pernah berhenti untuk berusaha. Karena tidak ada usaha yang mendustai hasilnya ya. Hasilnya itu belakangan. Yang penting kita usaha dulu gitu. Serahkan aja semua hasilnya. Ya benar, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke adik, nggak ada lagi yang bertanya. Kita tutup podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Nadia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya, Kak Rici, dengan Kak Nadia Fakira pada malam hari ini. Adik-adik yang masih berada di sini, NF sudah membuka dua bulan ini ya. 2 bulan ini kegiatan belajar mengajar secara online dan tatap muka di NF Pekanbaru, Payakumbuh, Medan, Aceh. Jadi Sumbagut kita udah melaksanakan itu secara blended learning selama 2 bulan. Adik-adik yang ingin bergabung sama kita boleh langsung hubungi nomor CP Nurul Fikrinya yang ada di website atau di IG masing-masing. Kita masih membuka pendaftaran dan kebetulan minggu depan kita ada tryout. Kalau adik-adik yang ingin ikut tryout bersama NF, iya, semangat. Ikut tryout bersama Terima NF. kasih juga. Terima kasih untuk. Terima kasih juga ya Kak kepada pihak NF yang udah memberikan kesempatan kepada Nadia untuk memberikan sharing-sharingnya kepada adik-adik. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang udah hadir malam hari ini. Iya, sama-sama Kak Nadia. Ini sibuk sekali loh adik-adik. Untuk menghubungi Kak Nadianya sangat sulit. Karena kemarin lagi sibuk ini ya pemotretan ya, habis dari Putri Hijab Riau-nya ya. Benar Kak. Iya. Oke, kita tutup sesi kita dengan foto bersama. Untuk adik-adik yang lagi masih berada di sini, silakan on kamera. Kita mau foto dulu. Pertama pemateri dulu ya adik-adik ya. Kita foto ya. Oke kan dia? Boleh Kak, boleh banget. Oke, foto pertama dulu ya. Oke, adik-adik silakan on kameranya. Ya, ini ada 2 slide ya. Yang pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sisi fotonya udah. Terima kasih dari kami, Nurul Fikri Pekanbaru sebagai pelaksana pada hari ini. Masih adik-adik yang berada di masing-masing kota telah bersedia untuk hadir pada malam minggu ini. Karena biasanya malam minggu malamnya sibuk ya untuk anak-anak muda ya. Tapi hari ini bersedia untuk menerima sharing info dan ilmu dari pemateri kita. Kak Nadia Fakira salah satu runner up 1 dari Putri Hijab Riau 2021. Dengan segudang prestasinya, beliau masih sempat untuk belajar, dengan kesibukannya masih sempat untuk menyisihkan waktu untuk sharing-sharing dengan kita. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan bacakan basmalah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin dan kafatul
majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak.